Mari kita berdoa bersama. Tiba saatnya ya Tuhan, kami akan merenungkan sabda firman-Mu yang hidup. Kiranya Allah Roh Kudus berbicara secara langsung di dalam hati nurani kami melalui firman yang akan diuraikan. Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang terbatas ini dalam segala kelemahannya. Urapi dia, topang, layakkan dia untuk boleh menjadi saluran berkat, dan firman ini boleh berbicara dan bertindak di dalam kehendak dan kuasa-Mu Tuhan, baik yang menyampaikan pada yang mendengarkan sama-sama diberkati. Inilah doa permohonan kami, hanya demi nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama, katakan amin. Shalom, senang dan bersyukur pada Tuhan kita boleh kembali bersama-sama berkumpul. Bahkan hari ini suasananya lebih semarak karena kita bisa menyanyikan bukan hanya dari batin kita, hati kita, tapi kita bisa menyuarakan secara langsung. Mari kita waktunya merenungkan firman Tuhan ini. Saya ajak saudara memperhatikan di bagian terakhir surat Korintus yang pertama. Hari ini kita sampai di pasal 16. Puji Tuhan, dan kita akan melanjutkan pada surat 2 Korintus yang akan datang, tapi dalam selangan, dalam satu waktu kita di tengah nanti akan ada eksposisi dari Perjanjian Lama. Kitab yang dipilih adalah kitab Pengkhotbah. Saudara, itu yang menjadi satu garis ketetapan dalam khotbah-khotbah sepanjang tahun ini. Saudara, waktunya sangat terbatas karena kita akan ada acara khusus pada setelah kebaktian khotbah ini. Saya ajak saudara untuk memperhatikan beberapa poin saja dalam ringkasannya, saudara. Bagian yang pertama berbicara di ayat ke-1 sampai ayat yang ke-4, yaitu berbicara tentang pemberian atau persembahan itu sebagai gaya hidup. Saudara, ayat yang pertama dikatakan, pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Saudara perhatikan, pada hari pertama dari tiap-tiap hari Minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kau anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberian. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Saudara, Paulus sangat menekankan betapa pentingnya saudara berbicara tentang bagian ini, bukan lagi berbicara tentang doktrin kebangkitan. Paulus memberikan satu topik yang baru. Di bagian penutup ini, saudara, memang agak berbeda dengan surat-surat yang lainnya, saudara. Paulus dengan panjang lebar. Biasanya bagian penutup itu begitu ringkas dan padat, pendek, saudara. Tetapi di sini kita melihat ada 24 ayat. Di satu pasal ini berbicara tentang yang pertama, yaitu persembahan. Paulus menempatkan satu pengertian persembahan ini menjadi satu topik juga yang harus dimengerti oleh jemaat di Korintus dan kita sekalian jemaat Tuhan. Saudara-saudara, pemberian persembahan ini, saudara-saudara, ditujukan kepada pelayanan yang ada di Yerusalem. Mengapa Yerusalem, saudara-saudara? Tentunya penafsir katakan Yerusalem adalah gereja induk yang mengutus rasul, mengutus pautusan Injil untuk berbicara tentang Injil, dan Korintus adalah buah dari pelayanan dari jemaat Yerusalem. Tetapi di dalam konteks pada saat itu, saudara, Yerusalem sedang mengalami banyak kesulitan. Salah satu kesulitan yang begitu berat adalah Yerusalem mengalami penganiayaan. Penganiayaan ini akhirnya membawa satu kemiskinan bagi orang-orang yang ada di Korintus, jemaat gereja di sana. Nah, saudara, Paulus mengingatkan sebagai gereja, sebagai tubuh Kristus, sebagai anggota kerajaan, kita punya panggilan yang sama, yaitu memperhatikan mereka.
Dan persembahan ini diberikan dengan cara yang diuraikan secara ringkas di sini, saudara, ditentukan dengan cara-cara yang begitu teliti sekali. Bagaimana kita hendaknya mengumpulkan di hari pertama. Pertama ini bukan menunjukkan kronologi saja, tetapi menunjukkan kualitas, sesuatu yang utama yang dimaksudkan. Pemberian itu adalah pemberian yang terbaik. Kalau saudara memahami pengertian ini, saudara-saudara, kita akan lebih memahami apa arti persembahan kehidupan. Saudara-saudara, persembahan itu juga hendaklah diberikan di dalam setiap, dilibatkan kepada setiap masing-masing individu. Saudara, jemaat Korintus itu saya katakan jemaat yang heterogen secara sosiologi. Ada orang-orang yang diberi kemampuan sedikit, ada orang-orang yang diberi kemampuan besar. Ada orang-orang yang disebut kekurangan, ada orang-orang di Korintus yang disebut dengan kelebihan, orang yang kaya raya. Tetapi saudara-saudara, Paulus katakan pelayanan persembahan tidak boleh dimonopoli oleh orang-orang tertentu saja. Pekerjaan Tuhan dibangun oleh setiap masing-masing individu. Bahkan dari usia kanak-kanak. Mengapa gereja Presbyterian melibatkan persembahan itu dari Sunday School? Dari anak-anak teenager. Karena ini adalah satu panggilan yang diperuntukkan pada semua lapisan, semua individu, setiap masing-masing. Saudara sekalian, ini indahnya kehidupan gereja. Itu adalah kehidupan bersama. Bangunan ini adalah bangunan kerajaan Allah yang terdiri dari setiap anggota-anggotanya. Dan setiap anggota itu adalah penting. Yang selanjutnya dikatakan, ini hendaklah dikatakan diberikan bukan hanya menyisakan tapi menyisihkan. Diatur, dikumpulkan dengan satu motivasi yang benar, saudara. Paulus katakan bukan memberikan karena aku ada di situ. Berikanlah ini untuk Tuhan. Artinya motivasinya kepada Allah. Didasarkan pengasihannya kepada Allah. Pemberian ini ada ditujukan pada Tuhan. Saudara, dan juga Paulus mengatakan, hendaklah ini dikelola dengan bertanggung jawab. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang dianggap layak. Orang-orang yang dianggap dipercaya di sana dikatakan. Pilihlah mereka, utuslah mereka untuk pergi ke Yerusalem. Setelah itu aku akan membawakan surat. Mengirimkan surat, bukan hanya itu saja. Kalau perlu aku akan pergi bersama. Betapa bertanggung jawabnya Paulus memahami suatu pengelolaan persembahan, pemberian, bahkan keuangan. Gereja Tuhan, IPC, Presbyterian, itu ada satu badan yang namanya Committee Management. Mereka ada orang-orang yang dipilih, ditentukan untuk mengelola keuangan gereja. Kita perlu berdoa untuk hal ini. Saudara sekalian, bagian yang kedua bicara tentang perencanaan, saudara. Kalau saudara memperhatikan ayat yang kelima, aku akan datang kepadamu sesudah aku melintas ke Makedonia. Sebab aku akan melintasi Makedonia. Dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lama dengan kamu. Atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin. Sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu. Jika diperkenan Tuhan. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Sekalipun ada banyak penentang. Saudara, menarik sekali Paulus berbicara tentang perencanaan. Pemberitahuan kepada jemaat, kepada orang-orang percaya bahwa hidup itu perlu kita pahami, saudara-saudara. Kehidupan ini, saudara, perlu ada rencana. Paulus itu mempunyai rencana ke kota ini, ke kota itu, singgah di sini, singgah di situ. Tetapi penekanannya ini adalah jika diperkenan oleh Tuhan. Setiap perencanaan itu artinya saudara melibatkan Tuhan. Kita boleh banyak rencana hari ini saudara. Tetapi Tuhan yang menetapkan. Saya betul-betul mengalami satu pergumulan berat ketika mempunyai satu planning yang besar. Tetapi ketika COVID datang tahun lalu. Ketika pandemik melanda bahkan bukan hanya di Australia, di semua benua, di segala tempat, di segala negara. Visi yang ada di depan saudara seakan-akan itu hancur. Kelihatannya gelap saudara. Hari ini mulai terang saudara.
Tetapi saudara lihat bulan Maret yang tahun lalu saudara. Perencanaan ini yang diartikan tidak pernah lepas daripada rencana Allah. Allah yang menetapkan, Allah yang menjadi perencana agung. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Paulus menyadari kita perlu sekali melihat dan memahami rencana Tuhan. Dia mau tinggal di Efesus sampai hari Pentakosta. Dan setelah itu pergi ke Korintus. Tetapi saudara perhatikan saudara, penekanannya bukan hanya tujuan kotanya saudara, tetapi kesempatan untuk melayani. Saudara, inilah yang dipakai kata penting di dalam bagian ini saudara, yaitu kesempatan walaupun ada tantangan, walaupun ada penentang. Saudara, benar sekali definisi kesempatan itu adalah sesuatu seorang yang bisa menggunakan waktunya, menggunakan dengan bijaksana, menggunakan dengan hikmat Allah, mengerjakan pekerjaan yang ada, saudara, walaupun ada tantangan. Saya tadi malam kumpul dengan beberapa jemaat yang ada dalam satu persekutuan syukuran ulang tahun. Saya menyanyikan satu lagu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Betapa beratnya kita melihat hal-hal yang ada di depan saudara-saudara. Tetapi Tuhan masih beranugerah memberikan kesempatan yang ada. Kesempatan di tengah tantangan. Saudara. Sehingga kalau ada tantangan, ada kesempatan saudara biasanya. Kau perhatikan ini saudara, gereja Tuhan kita di dalam situasi hari ini. Saya yakin di dalam situasi sulit seperti ini saudara. Masih Tuhan beri kesempatan, artinya ada pekerjaan Tuhan. Yang harus dikerjakan. Tetapi ingatlah marilah perencanaan kita libatkan Tuhan di dalam setiap rencana. Memanfaatkan setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Ayat berikutnya di bagian ayat 10 sampai ayat yang ke-12 dikatakan di sana. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut. Bukan Timotius penakut, di sini artinya kau harus tahu jemaat Korintus bahwa sesungguhnya Timotius datang tanpa takut. Paulus tahu jemaat Korintus jemaat yang keras, jemaat yang sulit, jemaat yang penuh dengan kesalahan-kesalahan. Kalau yang diutus orang yang penakut, saudara, tidak akan bisa jalan. Tapi Paulus ingin mengingatkan pengertiannya. Kamu harus tahu bahwa Timotius adalah orang yang tidak takut. Dia diutus di tengah-tengah situasi yang sulit, dia tidak akan takut. Dia akan mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi jangan ada orang yang menganggap rendah, tetapi tolonglah dia supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat. Hidup ini sebuah perjalanan. Kesempatan adalah sebuah perjalanan. Dikatakan agar ia datang kembali kepadaku, sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara yang mengunjungi kamu. Tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik, nanti ia akan datang. Muncul lagi kata kesempatan. Paulus di sini menyinggung Apolos. Saudara ingat di pasal sebelumnya berbicara bahwa kelompok-kelompok tertentu dalam gereja Korintus. Ada yang menamakan ini kelompok Paulus, ini kelompok Apolos, ini kelompok Petrus, ini kelompok Yesus. Dan tentunya bagi Apolos yang ada di sana, kalau sudah memperhatikan apa yang terjadi di situ, Paulus menempatkan dirinya dengan Paulus menempatkan saudaranya Apolos sebagai saudara. Menarik sekali, kata yang dipakai adalah Adelphos, yaitu saudaraku. Saudaraku Apolos. Saudara, banyak sekali kita tidak memperhatikan kalimat ini, saudara. Begitu indah. Ada orang yang bertanya, kenapa Apolos tidak ada? Kenapa Apolos tidak mau datang? Paulus mempunyai pemikiran yang dalam dan positif sekali. Dia katakan, jikalau ada waktu kesempatan yang baik, kalau ada kesempatan yang baik, nanti ia akan datang. Jadi saudara-saudara ini sangat ditekankan. Jikalau Tuhan kehendaki, ada kesempatan dia datang. Saya kira ini bahasa yang sangat
teologis sekali. Ketika kita kalau akan menentukan hidup kita, ada satu kalimat, jikalau Tuhan kehendaki, saya akan datang. Jikalau Tuhan kehendaki, saya akan melakukan ini dan itu. Jikalau Tuhan kehendaki, akan terjadi. Saudara sekalian, Paulus tapi mengingatkan, berjaga-jagalah. Ayat 13, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaan dalam kasih. Ada suatu permintaan lagi kepadamu saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akaya. Dan mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Karena itu taatilah orang-orang yang demikian. Dan setiap orang yang turut bekerja dalam berjeripaya. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Achaicus. Karena mereka melengkapi apa yang masih kurang kepadamu. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Saudara, tema kita berbicara berdiri teguh. Ini dilandaskan dari ayat yang ke-13 dan 14 yang menjadi kunci, yang menjadi clue, yang menjadi titik pusat daripada kesimpulan, daripada penulisan Rasul Paulus di pasal-pasal ini. Dari pasal 1 sampai pasal yang ke-16, Paulus mengendaki supaya umat Tuhan, umat pilihan Tuhan, anak-anak Tuhan, jemaat orang-orang kudus, orang-orang yang sudah diselamatkan, itu bisa sampai garis finish. Bisa sampai ujung jalan, bisa sampai garis akhir. Dan Paulus mengatakan berjaga-jaga. Artinya saudara-saudara waspada. Hidup ini ada tantangan, hidup ini banyak serigala. Kehidupan kita sekelilingi dengan berbagai macam godaan cobaan. Dan itu semuanya harus diwaspadai. Artinya kita harus siap siaga. Ini adalah biasanya dipakai dalam konteks yaitu peperangan, yaitu laskar, tentara. Itu harus sigap, harus siap. Seperti yang menjaga benteng pintu, menjaga pintu kota. Dia harus siap setiap saat, setiap waktu. Berjaga-jaga. Saudara sekalian, berdiri dengan teguh dalam iman. Paulus memakai satu kalimat yang penting sekali, saudara-saudara, yaitu teguh di dalam iman, saudara-saudara. Yaitu boleh dikatakan kehidupan anak-anak Tuhan itu seringkali diombang-ambingkan di dalam kehidupan dengan pengajaran-pengajaran yang bisa menyesatkan. Maka Paulus mengingatkan, marilah kita berdiri teguh di dalam iman. Iman yang sejati, iman yang sungguh, yaitu Injil yang sudah kuberitakan. Injil yang sudah engkau terima, di dalamnya engkau berdiri teguh di dalamnya. Saudara sekalian, kita baru saja melewati masa-masa sulit. Kita dilanda dengan lockdown yang cukup lama karena COVID-19 sejak awal tahun 2020. Saya waktu pulang dari Singapura, saya ingat sekali. 1 minggu kemudian Australia lockdown. Dan sampai beberapa waktu ini baru kita merasakan sedikit longgar. Kita dicerai-beraikan, kita tidak bisa berbakti bersama-sama, terjadi di mana-mana. Di seluruh dunia, di sekolah-sekolah harus pakai online, di restoran makan harus take away. Di kantor tidak bisa bekerja onsite, mereka harus bekerja dari rumah. Banyak kegiatan yang dilakukan dengan digital atau online. Di balik itu banyak korban yang berguguran karena COVID-19. Ekonomi sosial mengalami krisis. Belum lagi ada cuaca yang ekstrim. Ekstrim panas, ekstrim dingin. Belum ada lagi kita melihat beberapa hari yang lalu banjir melanda. Saudara, banyak orang mengalami gangguan mental. Banyak orang mengalami depresi hari ini. Hampir sekali saya melayani pelayanan akhir-akhir ini yang menguras banyak pikiran adalah menghadapi orang yang mengalami gangguan mental. Saudara sekalian, bagaimana sikap kita? Berdirilah teguh dalam iman.
Maksudnya saudara-saudara, ini adalah bicara tentang Injil, saudara-saudara. Berdiri di dalam iman, saudara-saudara. Injil inilah saudara-saudara yang perlu kita pelihara, yang kita pegang, yang kita jadikan fondasi hidup kita. Saudara. Hidup kita kadang-kala mudah putus asa, saudara-saudara. Mungkin saya katakan karena sakit yang tak kunjung sembuh. Ujian sewaktu ujian yang berat di sekolah kita. Mungkin dagangan kita sedang rugi. Mungkin ada yang mengalami pernikahan yang gagal. Mungkin banyak masalah-masalah yang sulit diatasi sehingga kita kecewa, saudara. Mungkin juga ada yang mengatakan tidak ada jalan keluarnya lagi. Ingatlah, masih ada pengharapan. Ada Yesus yang mati dan bangkit yang akan kita ingat dan peringati pada minggu yang akan datang. Dialah sumber berkat sejati. Memang sungguh orang yang bersandar dan percaya pada Tuhan, dia akan menjalani kehidupannya dengan iman yang teguh. Hidup itu adalah suatu perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain yang digambarkan oleh Paulus di ayat 5-9 tadi. Iman itu artinya menerima pengaturan Tuhan. Ingat kalimat ini baik-baik. Iman berarti menerima pengaturan Tuhan, di mana Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita, walaupun dalam sekejap ini kita tidak mengerti. Tapi kita tahu dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah berbuat salah. Tuhan beserta kita, Tuhan berkuasa atas hidup ini. Tuhan selalu menemani kita. Amin. Kadangkala Tuhan izinkan sesuatu terjadi. Josh Muller itu seorang pendeta di Inggris pernah memakai satu kalimat yang begitu menggugah saya. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan, permulaan gelisah adalah berakhirnya iman. Permulaan iman sejati adalah berakhirnya gelisah. Amin. Coba kita ulangi. Permulaan gelisah adalah berakhirnya iman. 1, 2, 3. Permulaan gelisah adalah berakhirnya iman. Permulaan iman sejati adalah berakhirnya gelisah. 1, 2, 3. Permulaan iman sejati adalah berakhirnya gelisah. Berdiri teguh di dalam iman bahwa Tuhan tidak akan mengecewakan. Amin. Ya, Tuhan menolong kita. Lakukanlah pekerjaan yang baik dalam kasih dikatakan. Satu kalimat yang menyegarkan sekali, saudara-saudara. Melakukan dengan kasih, saudara. Kita tahu, saudara, jemaat Korintus begitu banyak sekali karunia-karunia rohani. Tetapi ada satu krisis yang terjadi di Korintus, yaitu kasih. Paulus mengingatkan di akhir suratnya kembali. Lakukanlah di dalam kasih. Dasar pelayanan kita adalah kasih. Saudara, pelayanan kita kasih itu diwujudkan melalui perhatian kita bersama. Mengapa jemaat diajak terus didorong untuk ikut kedup, untuk ikut kelompok-kelompok kecil. Supaya bisa mempraktekkan hidup di dalam kasih. Satu dengan yang lainnya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, marilah bagian yang ketiga ini, ketetapan hati dan berdiri teguh di dalam iman. Saudara, ayat 18, saudara, saya akan lihatkan di sana. Karena mereka menyegarkan rohku dan rohmu, hargailah orang-orang yang demikian. Artinya apa, saudara-saudara? Yaitu menyegarkan roh ini artinya ada penghiburan, ada dukungan, ada sukacita. Artinya maksudnya orang yang menyegarkan jiwa adalah orang yang memberikan penghiburan, orang yang memberikan pertolongan dan dorongan, orang yang memberikan sukacita. Jikalau orang-orang yang demikian, saya yakin dia akan membawa kesegaran roh. Roh saudara dan roh saya disegarkan melalui kehadiran orang-orang yang demikian. Di bagian terakhir di ayat 19-24, saya simpulkan ada dua kata kunci, salam dan berkat. Paulus menutup dengan salam. Salam greetings ini ada berkat ucapan yang diungkapkan secara umum, secara universal. Paulus mengatakan salam.
Salam dari mana saudara-saudara? Semalam dari jemaat saudara. Jemaat dari mana? Priscilla, Aquila. Jemaat lokal yang ada di sana. Tetapi ingat ada kata yang dipakai di sana saudara-saudara. Yaitu saudara-saudara. Saudara-saudara semuanya. Sampaikanlah salam seorang kepada yang lain dengan cium kudus. Dalam kultural, dalam budaya. Pada hari itu saudara. Inilah salam yang dipakai oleh mereka. Salam inilah yang kita rasakan hari ini saudara. Jemaat Tuhan yang ada di Asia. Asia bukan artinya benua Asia sekarang saudara. Tetapi Asia, provinsi Asia kecil di sana pada zaman Romawi. Yang sekarang adalah di tempat Turki dan sekitarnya. Itu Asia. Mereka memberikan dan menyampaikan salam. Dan yang terakhir saudara-saudara. Tuhan Paulus mengatakan siapa yang tidak mengasihi Tuhan terkutuklah ia. Ini sebuah peringatan. Siapa yang tidak mengasihi terkutuklah. Peringatan, bukan kutukan Paulus. Paulus tahu ini ikatan kita, ikatan perjanjian kasih antara Allah dan umatnya. Dan tidak bisa dibatalkan. Paulus menekankan, aku ingatkan. Mari kita tetap mengasihi Tuhan. Maranatha, Tuhan datang. Oh Lord's come, Tuhan datang. Maranatha. Dan di dalam akhirnya kalimat yang indah yang ditutup dengan satu kalimat yang penuh dengan kedamaian. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Inilah berkat sejati. Dan Paulus menuliskan di bagian ini memasukkan satu kalimat penting. Kasihku menyertai kamu sekalian dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin.